Inspirasi Indonesia. Pertandingan Timnas Merah Putih melawan Qatar malam ini akan menjadi pertarungan hidup mati Indonesia menuju pentas Piala Dunia. Meskipun masih menuai penolakan dan kontroversi, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan pengesahan Undang-Undang Intelijen. Nah, tentara Meksiko menangkap 36 anggota kartel narkotika, 4 ton ganja dan puluhan senjata laras panjang. Selamat sore saudara, kemenangan Timnas Garuda atas Timnas Qatar menjadi harga mati bagi Indonesia bila ingin melanjutkan langkah menuju ajang Piala Dunia 2014. Langkah Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia terseok-seok setelah kalah 0-3 dari Iran dan 0-2 dari Bahrain. Namun tim Garuda sampai saat ini belum mengumpulkan poin satu pun. Tapi ini tidak berarti tim Garuda akan menyerah begitu saja. Pelatih Wim Reisbergen langsung melakukan perubahan dengan mencoba formasi baru, yaitu formasi 4-3-3 yang bisa berevolusi menjadi 4-2-3-1 di tengah-tengah pertandingan. Lalu apalagi yang menjadi taktik yang akan dipakai oleh Wim, dan siapkah timnas memberikan permainan yang maksimal mereka meski didera turunnya dukungan dan juga boykot dari kursi penonton? Kami akan membahasnya lebih jauh lagi nanti dalam Kompas Petang kali ini. Ya, itu akan menjadi pembahasan utama dalam Kompas Petang kali ini, termasuk juga laporan langsung dari Gelora Bung Karno Senayan. Dan masih banyak lagi informasi lain yang akan kami hadirkan, diantaranya dari kasus dugaan pemalsuan surat hasil pemilu legislatif Maluku Utara yang menyeret nama Ketua KPU Pusat. Bersama saya Ami Ardini. Dan saya Timothy Marbun, kita langsung awali Kompas Petang hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat hari ini mengesahkan RUU Intelijen menjadi Undang-Undang Intelijen dalam rapat paripurna. Pengesahan dilakukan saat berbagai kontroversi masih menyelimuti undang-undang ini. Ya, dalam prosesnya terjadi perdebatan panjang, utamanya soal wewenang intelijen yang bisa memeriksa secara intensif pihak yang terkait dengan terorisme, separatisme, dan spionase. Dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya tidak setuju intelijen diberi kewenangan lebih. Dengan demikian, Badan Intelijen tidak memiliki wewenang menangkap dan menahan yang merupakan ranah penegak hukum. Badan Intelijen hanya diberi kewenangan penggalian informasi seperti pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyusupan, serta penyadapan. Namun kewenangan penyadapan harus memperhatikan berbagai perundangan lainnya. Penyadapan dilakukan perintah Kepala BIN untuk jangka waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang. Selain itu, Undang-Undang Intelijen juga mengatur soal kategori rahasia intelijen seperti berbagai informasi yang membahayakan negara. RUU Intelijen sekarang ini itu sangat dibutuhkan karena selama berdirinya intelijen itu tidak pernah diatur dan dipagari oleh undang-undang. Nah, sekarang itu kita atur. Soal penyadapan, ya, yang harus kita perhatikan justru sekarang undang-undang ini mengatur bagaimana intelijen melakukan penyadapan. Pengamat militer Jaleswari Pramodawardi mengatakan pihak yang justru seharusnya bisa dikenai sanksi dalam Undang-Undang Intelijen adalah lembaga atau perorangan yang diberi otoritas menjaga rahasia negara, karena merekalah yang memiliki tanggung jawab yang berat menjaga informasi yang sangat penting. Kalau menurut saya, sebetulnya yang patut dipersoalkan, artinya yang dikenakan sanksi terhadap pembocoran informasi intelijen itu justru lembaga atau person yang diberikan otoritas untuk menjaga kerahasiaan intelijen itu. Karena apa? Karena institusi dan manusianya ini kan diberikan otoritas bukan hanya sekedar kewenangan, tetapi berikut seperangkat, entah itu sistemnya, anggarannya, infrastrukturnya, infrastruktur dan sebagainya untuk menjaga kerahasiaan itu sendiri. Undang-Undang tentang Badan Intelijen Negara berisi tugas dan kewenangan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam memelihara keamanan nasional. Pro dan kontra atas undang-undang ini sudah muncul sejak draft
pertama RUU ini muncul di tahun 2002. Beberapa pasal dinilai kontroversial dan berpotensi bersinggungan dengan peraturan yang sudah ada. Pada pasal 32 tentang penyadapan misalnya, pasal ini berpotensi bersinggungan dengan Undang-Undang Telekomunikasi karena intelijen negara memiliki hak melakukan penyadapan terhadap sasaran dengan hanya memberikan pemberitahuan kepada ketua pengadilan. Ya, selain pasal penyadapan tadi, pasal lain yang menjadi kontroversi adalah pasal 34 yang mengatur tentang penggalian informasi terhadap setiap orang. Pasal ini memungkinkan Badan Intelijen Negara untuk ikut bersama dengan pihak kepolisian melakukan tindakan penggalian informasi. Padahal Badan Intelijen adalah badan yang hanya bekerja dalam bidang keamanan nasional dan bukan sebagai penegak hukum. Ada juga pasal 44 yang mengatur tentang pelarangan pembocoran rahasia intelijen. Pasal ini dianggap melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Pasal ini juga berpotensi bersinggungan dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan kekhawatiran publik terkait kewenangan aparat untuk menangkap tidak ada lagi dalam RUU yang disepakati. Penangkapan hanya menjadi wewenang aparat penegak hukum. Aparat intelijen hanya akan mengikuti pemeriksaannya saja. Ya. Dan rancangan undang-undang tentang Badan Intelijen Negara ini polemik mengenai rancangan ini yang saat ini hari ini sudah menjadi undang-undang masih menuai tanda tanya besar. Ada deretan pasal kontroversial dalam undang-undang ini dan ini banyak mendapat perdebatan di dalam publik akibat dampaknya bagi warga sipil. Ada sejumlah pasal yang bisa berdampak kepada Anda juga. Misalnya pada pasal penyadapan. Segala bentuk aktivitas Anda sebagai warga sipil baik berupa komunikasi ataupun berbagai transaksi keuangan bisa menjadi sasaran penyadapan lembaga telik sandi. Dan kewenangan lembaga telik sandi atau Intel untuk menggali informasi juga diduga akan tumpang tindih dengan kewenangan penegak hukum seperti kepolisian. Pasal soal pembocoran rahasia intelijen pun berpotensi melanggar HAM. Dan pasal ini bisa mengancam kebebasan pers dalam melakukan kegiatan jurnalisme bagi publik. Sanksi pidana pun menanti bagi pembocor rahasia intelijen. Ya, pengesahan rancangan Undang-Undang Intelijen menjadi Undang-Undang Intelijen pada hari ini juga mendapat tantangan dari kalangan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa di Semarang menggelar unjuk rasa di pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah menolak Undang-Undang Intelijen. Mahasiswa yang berunjuk rasa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas karena tidak diizinkan memasuki area kantor gubernur. Dengan membawa poster yang berisi penolakan Undang-Undang Intelijen, mahasiswa ini berjalan dari bundaran menuju gedung kantor Gubernur Jawa Tengah. Mahasiswa menentang Undang-Undang Intelijen karena dinilai akan berimbas pada masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Mereka juga mengkritisi keterlibatan pihak asing dalam penyelenggaraan intelijen. Para mahasiswa akhirnya ditemui anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, namun karena tidak terjadi kesamaan pendapat, maka mahasiswa tetap melanjutkan aksi. Ya, malam ini tim nasional Indonesia akan berlaga melawan Qatar dan sejak siang tadi suasana di stadion masih terasa sepi. Ini tentunya berbeda dengan laga-laga timnas sebelumnya. Kita akan coba mengetahui kondisi terkini dari Stadion Gelora Bung Karno bersama Teguh Parvinanda Handriawan. Selamat malam Teguh, bagaimana suasana di stadion? Kabarnya lebih sepi dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya termasuk melawan Bahrain. Ya, selamat malam Timi. Dan tadi saya sempat mendengarkan penjelasan Anda terhadap untuk penonton yang ada di rumah. Memang tadi sepi kondisi di Gelora Bung Karno ini, tapi sekarang kalau Anda bisa menyaksikan di belakang saya sudah didominasi warna merah dan bahkan saya sendiri sudah agak kesulitan untuk mendengarkan suara dari studio karena sesautan dari trompet yang dibunyikan oleh para pendukung tim nasional Indonesia mulai terdengar dan agak mengganggu konsentrasi di lapangan sini. Dan untuk pengamanan sendiri, kondisi di lapangan tampaknya cukup kondusif karena panitia nampaknya belajar dari pengalaman dari pertandingan sebelumnya, yaitu antara Indonesia melawan Bahrain, di mana pada saat itu ya bisa dikatakan pihak keamanan ada kecolongan dalam segi keamanan karena penonton ada yang berhasil meloloskan petasan dan kemudian meledakannya ke tengah lapangan pada saat pertandingan berlangsung. Dan untuk lebih melengkapi laporan saya kali ini, saya sudah menemui sebuah wajah yang sudah biasa kita lihat sehari-hari di televisi ataupun media cetak. Ada Mary Putria di sini. Selamat sore Mbak Mary. Baik, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Mary? Baik, alhamdulillah. Apa kabar pemirsa di rumah? Mbak Mary datang ke sini dengan siapa nih Mbak? Saya datang dengan pasangan saya. Kebetulan pasangan saya suka sekali sama bola gitu. Jadi dia memperkenalkan saya dengan bola dan khususnya memang saya datang untuk bisa menyaksikan timnas Indonesia.
Sepertinya sudah familiar dengan pertandingan bola ya. Sering nonton bola atau bagaimana, Mbak? Ya itu nonton bolanya karena memang diperkenalkan sama pasangan dan dia sering sekali ngajak saya ke GBK pada tahun 2010 lalu pada saat AFF itu. Jadi akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Sebenarnya sih biar bagaimanapun juga saya karena ingin mendukung timnas. Kemarin kan waktu Indonesia lawan Bahrain sempat ada penonton yang ledakin petasan ke tengah ya. Takut nggak sih datang lagi ke stadion dengan kondisi yang ada semacam itu? Enggak lah ya, tapi saya berharapnya yang pasti bahwa penonton Indonesia harus jauh lebih pintar. Biar bagaimanapun kita datang ke sini untuk menyaksikan timnas kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengharumkan nama Indonesia. Jadi kita harus menghargai usahanya itu. Agak mengganggu konsentrasi ya, ada suara pop. Itu seninya kalau kita nonton di GBK gitu kan. Karena dengan adanya trompet, dengan suaranya banyak penonton, dengan mereka bernyanyi gitu kan ya. Itu yang membuat akhirnya sebenarnya timnas jadi lebih semangat karena diberi dukungan oleh penonton Indonesia. Jadi penonton Indonesia menjadi pemain ke-12 dalam tanda kutip ya? Iya dong, harus dong. Biar gimana pun siapa lagi yang bisa mendukung timnas kalau bukan kita sendiri sebagai penduduk Indonesia. Tadi sempat melewati pemeriksaan nggak, Mbak? Kan di sini pemeriksaan ketatnya dari polisi. Iya sempat. Tapi memang bagus sih harus dilakukan seperti itu karena kita berharap tidak ada petasan lagi gitu kan yang mengganggu gitu ya, tidak ada mercon lagi yang akhirnya memberhentikan pertandingan seperti waktu itu Bahrain terjadi kan. Tahu Indonesia ada di klasemen berapa sekarang? Ada di peringkat berapa sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada di peringkat terakhir kita. Nih. Iya, tapi kita berharapnya apapun yang terjadi hari ini, yang penting adalah timnas bisa menunjukkan permainan yang terbaik, menang atau kalah, yang penting kita harus tetap bisa mendukung timnas. Itu aja. Terakhir, tebak skor dong. Tebak skor. Ya kita berharap aja lah ya. Aku sih berharapnya bisa 2-0 main di kandang sendiri ya. Gitu berharap bisa memberikan yang terbaik lah. Masih optimis menang ya? Harus optimis sebagai masyarakat Indonesia, kita harus optimis. Baik, terima kasih Mbak Mary atas penjelasan. Iya, terima kasih. Mari Mbak. Ya, itu tadi Mary Putria yang sebenarnya agak sulit kami menemui wajah yang familiar seperti Mary Putria, tapi ternyata masih ada sosok selebritis yang mau peduli untuk mendukung tim nasional seperti Mary Putria. Dan bahkan sebenarnya Mary pun termasuk kaum perempuan yang sebenarnya mungkin agak takut datang ke stadion dengan faktor-faktor keamanan yang mungkin tidak terjamin atau lain sebagainya. Kira-kira sementara itu yang dapat kami laporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teguh Parviananda Handriawan melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno. Memang tampak tadi siang dan juga dari pembelian tiket dari kemarin itu masih sangat minim antusiasme penonton dibandingkan dengan pertandingan tadi terlihat ya pada dari sore laporan. hari ya. Ya, dan kita tunggu juga nanti bagaimana hasil dari pertandingan. Kita juga akan adakan perbincangan ya mengenai bagaimana kans Indonesia melawan tim Qatar nanti. Namun kita masih akan update dari informasi lainnya. Ya, polisi dan jaksa saling lempar tanggung jawab terhadap status tersangka Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari pada kasus dugaan pemalsuan hasil pemilu legislatif di Halmahera Barat. Dan informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Vatigon Spirit dengan Nano Ginseng lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Riang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Riang Teh Capanda, pilihan sehat, pilihan alami. Halo generasi sehat Nuvo, kasih tuh punya tips buat kalian. Mandilah minimal 2 kali sehari. Karena tubuh yang berkeringat itu sarang virus dan bakteri. Nuvo dengan double strength lindungi dari virus dan bakteri. Jadi ibu bisa tenang. Mandi sehat, mandi Nuvo. Berawal dari keinginan nasabah, Danamon Syariah hadir untuk melayani semua lapisan masyarakat. Memenuhi kebutuhan nasabah melalui produk tabungan syariah dan tabungan haji. Hanya dengan setoran awal Rp100.000, langsung dapat menikmati berbagai fasilitasnya. Dan untuk saldo berapapun, tabungan Danamon Syariah bebas biaya administrasi. Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, Danamon Syariah menghadirkan program top up tabungan. Tingkatkan terus saldo tabungan Anda, raih kesempatan umroh, serta berbagai hadiah lainnya. Saya akan terus menambah saldo tabungan Danamon Syariah karena kesempatan umroh di depan mata. Danamon Syariah juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan beragunan emas melalui solusi emas. Layanan dari Solusi Emas sangat mudah. Cukup bawa emas, pinjaman pun segera saya terima. Butuh uang cepat?
Solusi Mas, solusinya. Kini, kami hadir semakin dekat dan bertekad memberikan solusi melalui beragam kegiatan kemasyarakatan. Dengan berkontribusi pada perbankan syariah, insya Allah perekonomian kita stabil, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan pemerataan pendapatan secara adil dapat dilaksanakan. Danamon Syariah menjawab keinginan nasabah yang menghendaki prinsip syariah seperti Anda. Karena bersama Danamon, untuk Anda bisa. Cahaya, Perayaan, sejahtera, tersenyum, tertawa, bahagia. kami, Anda, kita. Mari sejahtera. bersama. Danamon, untuk Anda bisa. Vaticon Spirit dengan Nano Ginseng lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vaticon Spirit, stamina lagi dan lagi. Anda kembali bersama Kompas Petang. Para pekerja PT Freeport Indonesia yang memblokade Terminal Gorong-Gorong Timika, Papua akhirnya membantu membebaskan puluhan anggota polisi yang terkurung di terminal. Anggota polisi dari Dalmas dan Brimob terkurung di Terminal Gorong-Gorong sejak kemarin siang setelah terpukul mundur ketika terjadi bentrok antara pekerja tambang dengan polisi. Ratusan pekerja PT Freeport yang memblokade Terminal Gorong-Gorong secara kooperatif membantu anggota Provos Polres Mimika mengeluarkan puluhan anggota polisi yang sudah terkurung sejak kemarin siang di terminal. Para pekerja PT Freeport membuat barisan untuk dilewati anggota Provos dan perwakilan pekerja. Sebelumnya sempat terjadi pembicaraan alot untuk meyakinkan anggota polisi yang terkurung agar mau keluar dari Terminal Gorong-Gorong. Namun setelah mendapat jaminan dari sejumlah koordinator pekerja, akhirnya gerbang terminal dibuka dan anggota polisi keluar beriringan. Ya, meski bentrok antara karyawan PT Freeport dengan polisi di Timika, Papua telah berakhir kemarin, sejumlah orang hari ini berunjuk rasa di depan kantor PT Freeport Indonesia di Plaza 89 Kuningan, Jakarta. Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kemarahan atas tewasnya seorang karyawan Freeport, yaitu Petrus Ayamiseba, dalam bentrok di Terminal Gorong-Gorong Timika pada Senin kemarin. Para pengunjuk rasa dari Koalisi Serikat Buruh PT Freeport Indonesia menggelar aksi sebagai bentuk solidaritas mereka kepada para pekerja Freeport di Papua. 5 perwakilan pengunjuk rasa sempat bertemu dan meminta pihak Freeport memberi penjelasan atas tragedi tewasnya Petrus di hadapan peserta aksi. Namun permintaan mereka tidak diindahkan manajemen Freeport. Aksi unjuk rasa berlangsung damai. Mereka membubarkan diri sekitar pukul 4 sore. Ya, kini kita ke kasus sengketa pemilu. Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari memberikan keterangan kepada wartawan seputar kasusnya, yaitu kasus dugaan pemalsuan hasil pemilu legislatif di Maluku Utara. Ya, di sini Hafiz menyangkal telah memalsukan hasil pemilu legislatif di Maluku Utara. Padahal sebelumnya beredar informasi bahwa Ketua KPU telah dijadikan tersangka oleh polisi dalam kasus manipulasi hasil pemilu legislatif. Abdul Hafiz Ansyari juga membantah pernah memberikan keterangan pada persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi untuk kasus pemilu legislatif Halmahera Barat, Maluku Utara. Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari pernah diperiksa polisi dalam 2 kasus surat palsu pemilu. Yang pertama adalah kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi dengan pelapor pihak MK, dan yang kedua adalah surat sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dan calon legislatif untuk daerah pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara. Tuduhan untuk kasus kedua datang dari calon legislatif dari Partai Hanura, daerah pemilihan Maluku Utara, Muhammad Syukur Mandar. Ya, betul makanya. Ya, kita nggak tahu, saya juga nggak banyak tahu. Kalau benar ini kasusnya yang diadukan, sebetulnya ini sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya sudah tidak lagi, karena sudah selesai. Andai kata benar ada pemalsuan dokumen di situ, tentu akan terbongkar di persidangan MK. Dan MK tentu akan mengabulkan permohonan pemohon, sehingga pemohon akan menjadi calon terpilih. Ternyata kan tidak. Allahu Akbar, Allah. Akan banyak membagikan tips kesehatan. Berbelanja bahan makanan berkualitas.
mengolahnya menjadi menu lezat bergizi, racunnya dia menguap, serta membedah semua kandungan di dalamnya. Anda tahu bahwa buah ini mengandung enzim. Karena keluarga sehat berawal dari dapur penuh nutrisi. Saksikan Dapur Nutrisi hanya di BCTV. Bagi Anda penggemar film-film Hollywood, ingin tahu preview dan update infonya? Interview? Berikut behind the scene-nya. Epic fights you'll see in film that goes on by 3-4 minutes where they're going through walls. Saksikan di sinema setiap Sabtu hanya di BCTV. Kalau misalnya kamu suka dengan modifikasi, test drive dan juga komunitas, pokoknya semua yang berhubungan tentang otomotif barengan sama Tantri di Auto X. Nah, kalau Lucy? Kalau mau ngobrol tentang otomotif yang lucu, unik. Car yang sekarang beredar dari Suzuki Karin Castillo. Saksikan kita di Auto X setiap hari Minggu, pastinya hanya di BCTV. Aku dukon aku cukup batu teluan kertas biyen koncoku saiki tak lepas. Ayo karena aku mau kelambat jalan. Yuk, ambil minum. Oh iya ya, tanggal Mas. Aduh. Asale saka telo yen rapat atine rada gelo. Jangan sini aja. Aku enak kalau ada Mas ini di sini. Bentar. Belas kasihan itu yang menyesatkan. Tapi memberi kesempatan itu adalah kelayakan untuk mereka. Apa ya jadinya kalau segala macam etnis berkumpul dalam satu gang pertokoan? Apalagi bersaing untuk mendapat pelanggan. Wah, pasti ada saja ulah mereka yang membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal. Semuanya ada di sitkom Gang Hoki, tontonan komedi yang menemani Anda berkumpul bersama keluarga. Kita jumpa lagi dalam acara High Heels. Halo, saya Dominic. I love high heels. Orang bisa saja kan mengatakan memberitahu, Mbak Juli, kamu tuh orangnya tuh misalkan egois gitu ya. Buru Itu Peluru ini kan adalah kumpulan flash fiction, jadi kumpulan cerita super pendek gitu. Super pendek ya, cuma selembar. Jadi selembar. We are 4+. Saksikan High Heels jam 10 pagi hanya di BCTV. Aduh, kalau Ya, masih dari kasus pemalsuan surat yang diduga melibatkan Ketua KPU Hafiz Ansari, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Timur Pradopo menyatakan bahwa Ketua KPU Abdul Hafiz Ansari belum ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan surat dalam kasus pemilu legislatif di Halmahera, Barat, Maluku Utara. Hingga kini Ketua KPU masih berstatus sebagai saksi karena polisi masih mendalami laporan tersebut. Ini itu kan laporan. Lapornya tentunya ditindaklanjuti. Masalah bagaimana nanti unsur-unsur terpenuhi ya belum kita tentukan sekarang. Saya kira itu. Artinya belum sama sekali ditetapkan. Sekali lagi perlu ada pembuktian yang lain karena ini kan laporan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. Jadi statusnya apa, Pak? Sekali lagi masih saksi. Masih saksi ya. Untuk sekali lagi dari laporan ini ya. Ya, meski polisi membantah, tapi Kejaksaan Agung tetap bersikeras bahwa mereka sudah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kasus pemalsuan surat hasil pemilu legislatif 2009 untuk daerah pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara. Menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, penyidik Kejaksaan Agung telah menerima SPDP pada 15 Agustus 2011. Dalam surat yang diterima Kejaksaan tertera tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat rekapitulasi hasil
Pemilu Maluku Utara adalah Abdul Hafiz Ansyari. Polisi membantah telah ada tersangka dalam kasus itu. Tetapi menurut pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, jika SPDP sudah terbit, kasus itu sudah berlanjut dan sudah ada tersangkanya. Ya, masih mengenai kasus hukum, ada informasi lainnya yaitu Vini Noviani maksud kami, guru yang ditahan karena laporan pengembang perumahan hari ini bisa keluar dari penjara. Ia pun kembali masuk ke sekolah untuk mengajar para muridnya. Ya, namun Pengadilan Negeri Garut Jawa Barat menjadikan Vini sebagai tahanan kota dan ia tetap terancam vonis 2 tahun 8 bulan penjara. Kenapa dia nangis, Dek? Udah lama gak ketemu Vini. Ratusan murid Sekolah Dasar Regol 13 Garut Kota menyambut kedatangan Vini dengan rasa haru. Sudah 3 pekan Vini tidak bisa mengajar murid kesayangannya karena mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Garut, Jawa Barat. Saat ini Vini mendapat pengalihan status tahanan penjara menjadi tahanan kota. Kesempatan ini digunakan Vini untuk kembali mengajar anak didiknya. Mereka kan kemarin sempat bertanya-tanya ke guru yang lain, kemana Bu Vini, kemana Bu Vini. Jadi sekarang saatnya saya menjelaskan kepada mereka. Proses pengadilan kasus guru yang dilaporkan pengembang ini masih akan diproses. Vini Noviani masih harus menghadapi tuntutan 2 tahun 8 bulan penjara dalam sidang Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat nantinya. Dede Ibin, Kompas, Garut, Jawa Barat. Ya, kasus ini berawal ketika Vini Noviani, seorang guru, ditahan karena kasus pelemparan pasir yang menyebabkan korban luka ringan. Ya, penahanan guru honorer ini menuai perhatian serius dari kalangan siswa dan guru dan juga para pejabat. Mereka menganggap kasus seperti itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja. Kunjungan Bupati Garut Aceng Fikri memberikan semangat baru bagi Vini Noviani, guru honorer yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Garut, Jawa Barat. Vini ditahan karena kasus melempar segenggam pasir ke arah pelapor hingga menyebabkan lecet di bagian wajah dan lengan. Ibu satu anak tersebut kini masih menunggu sidang lanjutan setelah sebelumnya menjalani sidang perdana 3 Oktober lalu. Penahanan Vini Noviani menuai perhatian serius dari berbagai kalangan. Jumat kemarin, ribuan siswa bersama guru se-Garut menggelar istighosah dan doa bersama. Tetesan air mata pun tak bisa dibendung oleh siswa saat pemimpin doa memohon agar Vini bisa segera dibebaskan. Meskipun penahanan Vini dinilai kontroversi dan mencederai keadilan, pihak Kejaksaan Negeri Garut tetap akan melanjutkan proses hukum yang saat ini sudah memasuki persidangan. Sekarang tahap persidangan majelis hakim, sudah pemeriksaan saksi. Kalau saya kemarin saya dapat laporan dari JPU-nya, kemarin sudah ada pemeriksaan saksi sebanyak 2 orang. Penahanan Vini Noviani berawal dari laporan EE korban lemparan pasir pada 6 Juni lalu. Saat itu, EE sebagai pengembang perumahan menagih hutang kepada Vini yang telah menunggak cicilan rumah selama 3 bulan. Vini nekat mengambil segenggam pasir dan melemparkan ke wajah korban setelah mendapat perlakuan kasar. Akibatnya, ibu 2 anak ini dilaporkan dan dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dede Ibin, Garut, Jawa Barat. Ya, apa taktik yang akan nanti digunakan oleh tim nasional sepak bola Indonesia untuk meredam kecepatan timnas Qatar? Dan nanti Timothy Warbun akan hadir dengan perbincangan mengenai analisisnya ya. Dan kami akan hadirkan seorang wartawan senior olahraga Kompas dan juga seorang mantan pemain timnas untuk membicarakan bagaimana peluang tim Indonesia melawan Qatar malam nanti. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Vatigon Spirit dengan Nano Ginseng, lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA, lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Gue pikir semua oli itu sama aja. Ternyata gue salah. Tapi sekarang gue udah pakai Top One Action Matic. Makanya pilih oli jangan tanggung-tanggung. Motor Matic, pakai Top One Action Matic. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Riang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Riang Teh Capanda, pilihan sehat, pilihan alami.
Vatigon Spirit dengan Nano Ginseng, lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA, lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Lihat sekelilingmu, ada banyak yang perlu kamu tahu. Melakukan berbagai percobaan. Ayo bersama belajar dan bermain. Saksikan Science is Fun di Kompas Inspirasi Indonesia. Aku bakteri. Yo ayo mandi pakai Nuvo. Mandi sehat cuma mandi Nuvo. Nuvo double strength. Kita mandi Nuvo, kita super sehat. Mandi Nuvo. Ada banyak cerita yang ingin dibagi oleh teman-temanmu di satu Indonesia. Mereka juga siap berbagi apa saja jenis-jenis permainannya. Dan macam-macam kegiatan yang pastinya menyenangkan. Ayo saksikan Ensiklopedia Anak Nusantara di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Vatigon Spirit dengan Nano Ginseng, lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA, lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vatigon Spirit, stamina lagi dan lagi. Tiang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Gentlemen, it is my special pleasure to introduce a woman who clearly needs no introduction. A very great actress on her first trip to London. Marilyn, is it true you wear nothing in bed but perfume? Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender. I long to see her. This story describes a miracle. Miss Monroe? Marilyn is not ready. Excuse my horrible face. A few days in my life when a dream came true. Are you frightened of me, Colin? No. Good, because I like you. Colin, is everything okay? Miss Monroe had some large packages she needed handled. What is Nyland doing with my third assistant? Surprise! Get back in! Colin! I have something in my eye. I can't see anything. Be careful not to get in too deep, son. Marilyn Monroe fancying you. Come on. She breaks hearts. She will break yours. I wouldn't buy the little girl lost act if I were you. I think Marilyn knows exactly what she's doing. All people ever see is Marilyn Monroe. What must it be like to be the most famous woman on earth? You could quit this. Forget Marilyn Monroe. Forget Hollywood. Let it all go. First love is such sweet despair, Colin. Shall I be her? Who? Marilyn. Ya, itu tadi cuplikan kisah hidup aktris legendaris Hollywood Marilyn Monroe yang diangkat ke layar lebar lewat film My Week with Marilyn. Dan kita kembali membahas sepak bola menjelang kualifikasi Piala Dunia ini sebagian besar dalam kondisi fit untuk bertanding. Dan pada pertandingan malam ini, tim Garuda akan mengandalkan taktik permainan bola-bola pendek dalam laga hidup mati malam ini. Salah satu kelemahan timnas adalah penguasaan bola dan juga cederanya sejumlah pemain pilar. Para pemain tim nasional terus berlatih taktik penguasaan bola serta memainkan umpan-umpan pendek serta sentuhan 1-2 yang menjadi ciri khas Indonesia. Inilah porsi latihan para anggota tim Garuda di Gelora Bung Karno kemarin. Penguasaan bola menjadi titik lemah tim. Terbukti saat bertanding melawan Bahrain dan Turkmenistan, Firman Utina dan kawan-kawan sering kehilangan konsentrasi sehingga bola gampang sekali direbut lawan. Pemain lawan kan tinggi-tinggi, jadi kita pemain Indonesia kan kita unggul dalam bola bawah, jadi kita manfaatkan keunggulan kita main bola bawah dan pergerakan dan kecepatan kita. Karena kalau speed kita lebih unggul, jadi kita manfaatkan 2 poin itu ya. Masalah pasukan Wim Rijsbergen bukan hanya penguasaan bola.
Fisik sejumlah pemain kunci pun menjadi masalah. Pemain bertahan, Muhammad Nasuha belum bisa dipastikan kondisinya. Begitupun dengan pilar bertahan timnas lainnya, M. Robi yang belum tentu bisa dimainkan karena masih cedera. Sementara bintang Persipura Boaz Salosa dan Ricardo Salampesi tidak masuk dalam 23 pemain timnas melawan Qatar. Keduanya dicoret karena tidak hadir sejak pemusatan latihan 2 Oktober lalu. Agus Rakasiwi, Ronald Renvian, Kompas, Jakarta. Ya, tidak ada kata kalah bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tim Qatar malam ini di Senayan, dan hasil di Senayan ini menjadi penentu langkah tim Garuda dalam meraih impian bertanding di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2014. Namun melihat langkah Indonesia sejauh ini, tampaknya timnas harus berjuang ekstra keras bila ingin melangkah lebih jauh lagi. Dan untuk membahas upaya timnas nanti, kita sudah hadirkan di studio 2 narasumber kita, yaitu wartawan senior olahraga Kompas Anton Sanjaya atau Bung Joy. Selamat sore Bung Joy. Sore. Dan juga ada hadir di sini mantan pemain timnas Yeyen Tumena. Selamat malam. Malam Bung Yeyen. Ya. Jadi melihat ini pertandingan penentu bagi Indonesia, apakah memang kita harus berhenti di sini atau bisa melanjutkan kualifikasi? Tapi kalau melihat dari permainan sebelumnya, Anda melihat apakah kita masih punya harapan malam ini? Secara matematis sih kita masih punya harapan asalkan kita memetik kemenangan ya. Kalau hanya 1 poin saja memang sudah sangat berat. Tetapi memang problemnya menurut saya sih kita bukan menang atau kalah. Kalau saya dari dulu tetap untuk timnas senior ini kita kasih dulu benchmark lah. Karena memang kita tidak akan menembus sampai ke putaran final Piala Dunia. Bukan saya tidak nasionalis, tetapi memang kita belum sampai ke level realistis itu, ya. begitu. Realistis saja. Tapi sekarang kita punya harapan untuk memetik kemenangan. Ini dari pra-kualifikasi Piala Dunia ini adalah salah satu peluang kita untuk mencetak kemenangan karena kita bermain 1 di kandang sendiri, meskipun kabarnya ini penonton tidak terlalu banyak di GBK, tapi barangkali karena kita kemarin menahan Arab Saudi, ada harapan secercah sedikit lah ya untuk bermain jauh lebih bagus dari 2 penampilan sebelumnya di mana kita kalah. Kalau Bung Yeyen, Anda melihat ada perkembangan seperti dikatakan tadi pada pertandingan di Arab Saudi maksud kami melawan Arab Saudi dibandingkan pertandingan sebelumnya. Anda melihat apakah menanjaknya permainan tim Indonesia ini sudah cukup untuk mengalahkan Qatar? Kita melihat sebenarnya sebelumnya juga sebelum melawan Iran dan Bahrain di Jakarta, timnas juga sudah mengalami perbaikan yang cukup bagus ketika uji coba bermain di luar 0-0. Sama halnya dengan ini, saya tidak melihat bahkan di pertandingan melawan Arab Saudi kemarin banyak pemain yang dicoba untuk dimainkan, mengganti pemain penjaga gawang dengan Wirawan, kemudian memainkan Hamka sebagai gelandang bertahan, dan saya melihat di komposisi malam ini kembali dengan komposisi semula dan hanya menambahkan ada 1 nama baru, Purwakayudi di situ, pemain Arema yang notabene adalah pemain bertahan. Artinya saya melihat di sini Wim lebih konsentrasi terhadap pertahanan dari serangan balik mungkin, dan tetap memainkan 2 striker, Gonzales dengan Bambang di depan. Saya pikir mengejar kemenangan tapi tidak melupakan pertahanan. Oke, dan tampaknya ada perubahan formasi yang digunakan oleh Wim di sini menggunakan 4-3-3. Kalau Anda sendiri tadi barusan Anda juga mengungkapkan Anda sudah melihat daftar pemain yang akan bermain malam ini ya. Mungkin Anda boleh berbagi bersama kita siapa saja yang akan dimainkan dan posisi apa. Karena kita punya di sini kita bisa lihat sendiri ada para pemain yang terdaftar di sini. Kalau menurut daftar yang Anda miliki bagaimana? Iya, di belakang di penjaga gawang masih dipercayakan ke Ferry Rotin Sulu, kemudian di bek kanan ada Zulkifli Syukur, kemudian di tengah M. Robi dimainkan yang tadi kita ragukan cedera, M. Robi dengan Hamka, kemudian di kiri ada Supardi di sini. Kemudian di gelandang bertahan justru Purwakayudi yang dipasang di sana bergandengan dengan Firman Utina yang agak ke depan, jadi 4-1 ada 3 nanti. Ridwan dan M. Ilham yang pemain yang di sayap bersama asisten kapten di situ. Kemudian di depan ada 2 striker. Ada Gonzales dengan Bambang. 2 pemain ini tipenya hanya bermain di dalam kotak sebenarnya sebagai target man, dan di pertandingan terakhir Bambang mencoba bermain agak sedikit ke bawah dan sukses. Dan mudah-mudahan pada malam ini juga strategi ini juga diharapkan sukses. Kalau Bung Joy melihat tadi yang lini terakhir ini, Anda melihat ada bagaimana peluangnya dari sana? Apakah memang benar ini lini maksimal yang bisa digunakan oleh Wim saat ini? Saya kira memang tim ini dibangun dengan karakter tim yang menyerang. Jadi kalau sempat menggunakan 4-3-3, saya memang agak ragu dengan pola itu karena pola itu adalah turunan dari 4-4-2 yang dulu harus fasih dulu. Dan
problem kita adalah kita tidak bisa mencetak gol dalam 2 pertandingan di prakualifikasi ini. Dan saya kira kenapa kita tidak bisa mencetak gol, karena memang kita tidak bisa menguasai bola secara baik. Karena kan logikanya gini, kita kuasai ball possession, kita ambil dulu, dari ball possession kita mencetak peluang, dari mencetak peluang kita mencetak gol. Kalau kita tidak bisa, ball possession saja tidak bisa, penguasaan bola saja tidak bisa, kita tidak akan bisa mencetak gol sampai kapanpun. Sehingga kemudian saya masih berpikiran kita akan memperkuat lini tengah supaya memang kita punya kesempatan untuk menguasai bola sebanyak-banyaknya. Dengan itu kita bisa mencetak peluang, dengan itu kita bisa mencetak gol. Jadi saya kira Ries Bergen memikirkan hal itu, memperkuat dulu lini tengahnya, keseimbangan juga lini belakang, dengan tadi menempatkan ada pemain Purwaka barangkali menggantikan posisi Bustomi, tapi kemudian Firman Utina harus punya intelijensi yang luar biasa untuk mengatur serangan. Jadi kalau Anda lihat, apakah permainan ataupun peralihan permainan yang digunakan oleh Wim ini sebenarnya lebih mencoba untuk bertahan sambil mencari peluang begitu dibandingkan menyerang penuh? Saya tahu, mungkin dia punya analisis. Kalau melihat saya melihat sebenarnya seperti memainkan Purwaka yang notabene adalah pemain belakang, di depan 2 pemain belakang, ini lebih membalik dari dulu kalau orang pakai 3-5-2 pakai libero, ini sekarang dia taruh libero ini di depan. Tujuannya adalah memutus serangan dari gelandang-gelandang lawan. Karena apa? Kalau Bustomi dengan Firman Utina bermain bersamaan, Bustomi dan Firman hanya mempunyai naluri menyerang lebih banyak daripada bertahan. Mungkin ini yang diinginkan oleh Wim, bekerjasama dengan Danur Windo, mungkin yang lebih hafal bahwa karakter saya kira memang 3-5-2 sudah tidak lagi populer ya, di kalangan dunia. Lebih populer 4-4-2 dengan turunannya 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi memang betul Yan, saya kira penempatan Purwaka atau siapapun di situ lebih sebagai breaker sebetulnya. Dulu zamannya Yen mungkin Bima Sakti jadi dia orang pertama yang memutus serangan kalau lawan menguasai bola, dan dia orang pertama juga yang mengalirkan serangan kalau mereka mendapatkan bola. Jadi saya kira peran yang akan dipegang nanti, entah itu Bustomi, entah itu Purwaka, sangat krusial karena dia akan bermain sedikit di belakang Firman Utina. Ini itu yang akan menjadi sentral saya kira dari tim Indonesia. Berpegang pada 1-2 pemain kunci begitu ya permainan nanti ya. Saya kira memang di pilar itu memang harus diisi oleh pemain-pemain yang sangat berkarakter. Tadi Yayan sudah mengatakan kalau Bambang bermain sedikit ke belakang di luar kotak penalti, mencari bola, membuka ruang juga di lini tengah, saya kira kita punya kesempatan untuk paling tidak possession kita di lini tengah cukup baik. Kalau kita melihat sejarahnya Qatar melawan Indonesia, dan Bung Yayan juga sempat melawan Qatar langsung ya. Tahun berapa itu Bung Yayan? Ada 96. Tahun 96. Dan Anda melihat permainan Qatar ini bagaimana ciri khas permainan mereka? Iya, kalau pemain Qatar dulu dengan sekarang mungkin berbeda ya, karena Qatar sekarang adalah banyak pemain naturalisasi Afrika dan Amerika Latin. Bahkan strikernya si Sebastian adalah orang Uruguay yang sudah menciptakan 20 gol untuk tim Qatar. Artinya apa? Selama sekian puluh tahun Qatar ini sudah berubah sebenarnya. Dan sebenarnya juga tidak terlalu istimewa kalau kita lihat dari database atau hasil pertandingan mereka. Mereka belum pernah menang di kualifikasi saat ini. Artinya kita punya peluang kok, asal kita bisa memainkan ritme di dalam lapang. Kita tahu bahwa kemampuan fisik pemain Indonesia hanya 60 menit, artinya strategi yang menentukan bagaimana kita bisa memenangkan pertandingannya. Oke, baik, kita akan masih kembali dengan pembicaraan juga terutama mengenai bagaimana moral para pemain. Kita melihat bahwa dukungan juga sepertinya terhambatnya atau menurun dibandingkan pertandingan sebelumnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Yang Teh Capada, Pilihan sehat, pilihan alami. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Yang Teh Capada agar tetap aktif dan sehat. Yang Teh Capada, Pilihan sehat, pilihan alami. Wah, Mama. Nanda, saat istirahat minumnya yang sehat ya. Panda. Thank you, Mam. Panda agar tetap aktif dan sehat. Anak pandai, minum Panda. Obrolan cerdas ala Sambasi. Ingat nggak waktu Presiden Obama datang ke Jakarta? Ya kan khasnya kan bilang, sate, bakso, semua enak ya. Mengulas isu hangat dari sudut pandang berbeda. Alami bahwa manusia itu selalu bertopeng gitu ya. Saksikan Big Bus setiap Selasa jam 9 malam di Kompas, Inspirasi Indonesia.
Vaticon Spirit dengan Nano Ginseng, lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA, lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vaticon Spirit, stamina lagi dan lagi. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Riang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Riang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Halo teman-teman, ayo kita ke Nuvo City. Ada puppet show-nya loh. Aku bakteri, ayo kita serang. Hey, aku Kapten Nuvo. Double Strike Nuvo akan membasmi kalian. Ada Kak Nugi loh. Pengen tahu ceritanya? Datang aja ke sini. Ya, sangat menakutkan. Akibatnya semua orang berusaha keras ya supaya krisis ini tidak terjadi. Indeks turun sepanjang bulan Agustus dan September ini sih menurut kami itu adalah fenomena jangka pendek. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Riang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Riang Teh Capanda. Pilihan sehat, pilihan alami. Wah, Mama. Nanda, saat istirahat minumnya yang sehat ya, Panda. Thank you, Mam. Panda agar tetap aktif dan sehat. Anak pandai, minum Panda. Ya, kita kembali membahas mengenai pertandingan menjelang pertandingan Indonesia melawan Qatar. Ini ada beberapa pemain juga yang absen. Ini menjadi persoalan besar tidak nih bagi timnas melawan Qatar malam ini? Memang ada beberapa pemain yang kemarin pertandingan cedera, ada juga latihan cedera. Hamka tapi tampaknya sudah bisa dimainkan ya. Kita tidak tahu tapi kondisi terakhirnya, tapi kalau dia dimainkan saya kira dia akan memberikan kontribusi yang cukup banyak di lini belakang. Apalagi dia sekarang berposisi sebagai kapten dan saya kira saya melihat Hamka sekarang dengan Hamka 5 tahun yang lalu memang sudah sangat jauh berbeda. Hamka yang sekarang jauh lebih mature, lebih punya penguasaan diri yang sangat bagus. Dia tahu bahwa di mana dia harus bertugas, dia hanya maju sesekali saja karena dia memang ada sedikit karakter nakal-nakal sedikit ya. Maju, tapi saya kira memang kita butuh pemain dengan karakter seperti itu. Cuma dia memang harus disiplin menghadapi pemain-pemain saya kira dengan postur yang agak lebih tinggi, lebih besar, dan saya kira dengan kemampuan stamina juga lebih baik. Oke, dan kalau tadi Bung Yayan juga sempat membicarakan mengenai kondisi fisik tim Indonesia yang hanya mampu bermain maksimal 60 menit. Anda melihat nih bagaimana nih mengakali hanya 60 menit tentang waktu yang dimiliki oleh tim Indonesia? Iya, dalam permainan perlu adanya pengaturan ritme, Mas. Jadi ketika kita menyerang kita juga harus bersiap-siap untuk di counter. Nah, kadang-kadang posisi ini transisi bagi kita itu, Mas. Ketika menyerang kita harus siap untuk bertahan. Nah, kadang-kadang konsentrasi kita menyerang kita lupa bahwa suatu saat kita akan diserang. Nah, kadang-kadang pemain belakang itu karena pertama faktor kadang sial di depan jarang dimasukin, emosional muncul, ingin membantu ke depan, lupa bertahan. Nah, itu tadi yang dibilang Bung Joy tadi juga, lini tengah jangan sampai kosong. Karena apa? Ketika lini kedua ini putus, maka tim lawan akan berhadapan langsung dengan pertahanan kita yang kalau tadi Bung Joy bilang Hamka dan Emo Robi sebenarnya pemain, bahkan kiper Ferry Rotinsulu juga sebenarnya kondisinya tidak dalam kondisi fit. Bahkan latihan kemarin mereka terpisah latihannya, latihan sendiri karena latihan cedera. Artinya apa? Kalau tekanan cukup tinggi terhadap pemain ini, maka faktor cedera itu akan cepat mempengaruhi kondisi pemain ini. Dan tampaknya kalau kita lihat pertandingan nanti malam juga kondisi fisik ini sangat menentukan juga bagi Qatar, tentunya mereka lebih fit. Kalau Anda melihatnya begitu? Iya, saya melihat Qatar pun juga datang dengan sini sebenarnya juga tidak terlalu fit ya, karena beberapa pemain mereka juga mengalami akumulasi dan segala macam di situ, dan saya melihat tidak ada yang istimewa kalau timnas kita bisa tampil dengan gaya bermain yang sebenarnya. Artinya apa? Kita bermain sebagai tuan rumah, kita punya kandang walaupun minim dukungan pada malam hari ini. Kalau semua lini bermain dengan baik dan kondisinya cukup baik dengan pasca perselisihan dengan pelatih, kita lupakanlah, forget it semuanya. Kita lihat ke depan bahwa
saya setuju dengan Mas Joy bahwa tidak harus kita harus lolos ke Piala Dunia, tidak, tapi dari pertandingan ke pertandingan kita bermain di kandang dengan kemenangan, saya pikir ini sebuah kebanggaan bagi rakyat kita kok. Jadi yang ditargetkan malam ini bukanlah kemenangan saja, itu lebih baik, namun melihat tim bermain maksimum saja itu sudah menjadi suatu kebanggaan buat Indonesia. Kita begitu mendapatkan mungkin pelajaran yang luar biasa dari Piala Asia 2007. Waktu itu kita tidak lolos, bahkan kalah telak dari Korea Selatan. Tapi mereka pemain-pemain timnas itu tampil luar biasa. Dan itu menjadi benchmark sampai sekarang belum ada yang bisa lewat lagi. Jadi kalau itu bisa menjadi benchmark kita, sekarang kita menaruh benchmark yang baru, saya kira kita punya, ke depan itu kita punya patokan penampilan timnas ini seperti apa. Karena kalau kita bicara, kita belum, peringkat kita aja 139 ya. Kita naikkan dulu lah peringkatnya, pelan-pelan, tetapi kita pasti punya program. Jadi saya kira sekarang menang oke, tetapi jangan kita rakyat Indonesia ini harus terpaku, ini harus menang. Kalau tidak kecewa kasihan begitu pemainnya, betul. Jadi saya kira kita tampil aja sebaik-baiknya, seperti ketika melawan Korea kita kalah tapi mendapatkan standing ovation yang luar biasa. Jadi itu dulu diperlihatkan, gesture-nya memang gesture pemain nasional, itu yang sangat penting. Kalau disiplin pemain, Anda melihatnya bagaimana nih? Karena dikatakan tadi sepertinya ini menjadi kunci juga, disiplin bagaimana menahan emosi mereka, tidak cepat emosi melihat di depan kok tidak masuk nih bolanya begitu. Disiplinnya bagaimana Anda lihat, apalagi di bawah kepemimpinan Wim? Saya kira lebih karena mereka tidak punya kondisi fisik yang, kebugaran fisiknya itu tidak terlalu baik, hanya bisa seperti Ian bilang, hanya bisa main full 60 menit. Jadi saya kira kalau mereka kebugarannya sudah bisa 100%, saya kira disiplin itu kemudian akan datang dengan sendirinya, karena secara fisik dia kuat lari lagi ke belakang misalnya, pemain-pemain belakang. Tapi saya kira mereka punya kedisiplinan yang baik, cuma nggak ditunjang fisiknya saja. Oke. Kalau Anda melihat, Bung Yayan, apa yang bisa paling tidak membuat timnas Indonesia ini bisa unjuk gigi lah, paling tidak bertahan ataupun memang meraih kemenangan, kuncinya di mana? Apakah memang di disiplinnya ataukah memang faktor keberuntungan, jangan-jangan begitu? Iya, sebenarnya ada 4 kalau saya melihat di tim sukses itu. Pertama ada pelatih yang baik, kemudian punya pemain yang bagus juga. Kemudian ada kemauan, Mas. Kalau 2 ini bagus, ada kemauan, dan yang terakhir memang keberuntungan. Jadi saya melihatnya sebelum kita melangkah ke langkah yang keempat, tentu ada kerjasama di antara lini, saling mengerti maunya seperti apa. Bahkan di lapangan itu kita hanya melihat bahwa respect, Mas, respect terhadap oponen, respect terhadap hasil pertandingan, bahkan respect terhadap referee. Jadi saya pikir ini suatu hal yang harus dilakukan oleh tim kita, bahwa kita harus percaya sesama pemain bahwa pemain ini juga bisa melakukan yang terbaik, artinya bersama-sama mencapai sebuah tujuan yang sama-sama, walaupun kita berbeda posisi. Saya pikir ini, Mas, yang harus kita satukan. Dan kalau tadi dikatakan respect dengan antar pemain juga, ada beberapa pemain juga kan yang kita ketahui bahwa latihannya tidak hadir begitu, kena sanksi begitu. Anda melihat ini mempengaruhi kah paling tidak untuk moral para pemain lainnya dalam menghadapi pertandingan besar seperti ini? Saya kira kalau kemarin-kemarin ada beberapa pemain yang berkasus seperti itu, sekarang kok rasanya itu sudah jadi bagian dari masa lalu ya. Jadi saya kira sekarang semua harus melihat ke depan. Yang kemarin-kemarin kita lupakan, jangan lagi ada pemain yang dinomorsatukan, dianak emaskan, karena itu kita ini bermain tim. Ya, kita bermain tim, tidak ada satupun bintang boleh muncul sendirian di sana. Bintangnya harus bersama-sama. Bahwa ada top scorer, ada pemain yang menjadi kapten, dan itu hanya peran di dalam lapangan. Tetapi secara keseluruhan tim itu harus utuh. Tidak ada yang boleh diistimewakan. Saya melihat sekarang trennya positif. Lebih ke arah kebersamaan. Oke, dan Bung Yayan, Anda sebagai orang yang pernah membela Indonesia di dalam ajang dunia juga berada di lapangan hijau tersebut. Tentunya dukungan dari para penonton ini sangat berpengaruh sekali. Kalau Anda mendengar seperti sekarang ada penurunan dukungan, ada bahkan kelompok yang memboikot, tidak hadir, bukan berarti tidak mendukung, tapi karena hal yang lebih organisasional. Anda melihat ini bagaimana pengaruh terhadap moral pemain? Iya, sebenarnya saya lebih suka datang ke stadion dipenuhi penonton, walaupun penonton itu bukan penonton kita, justru memotivasi kita untuk tampil lebih baik. Dan saya pikir teman-teman di PSSI di timnas kali ini, kalau kita tanya satu persatu, tentu tidak ada yang menginginkan kekalahan tentunya. Apapun yang terjadi di lapangan, semua pasti ingin menang. Dan saya yakin kalau teman-teman yang akan bermain pada malam hari ini memberikan yang terbaik, saya pikir hasilnya juga akan baik kok. Jadi kita harus melihat ke depan seperti yang Bung Joy bilang. Kita tidak harus memikirkan ini pemain ini kok bisa main tapi dia jarang latihan apa segala macam. Tujuan kita dulu yang kita harus utamakan, bahwa kita membawa nama timnas gitu.
Baik. Terima kasih Bung Yayan Tumena, yaitu mantan pemain timnas, dan juga Bang Joy, wartawan senior olahraga Kompas, sudah hadir malam hari ini di Kompas Petang. Dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Ada banyak cerita yang ingin dibagi oleh teman-temanmu di satu Indonesia. Mereka juga siap berbagi apa saja jenis-jenis permainannya. Dan macam-macam kegiatan yang pastinya menyenangkan. Ayo saksikan Ensiklopedia Anak Nusantara di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Gue pikir semua oli itu sama aja. Ternyata gue salah. Tapi sekarang gue udah pakai Top One Action Matic. Makanya pilih oli jangan tanggung-tanggung. Motor Matic pakai Top One Action Matic. Vaticon Spirit dengan Nano Ginseng lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vaticon Spirit, stamina lagi dan lagi. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Riang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Riang Teh Capanda, Pilihan sehat, pilihan alami. Vaticon Spirit dengan Nano Ginseng lebih cepat, lebih berstamina. Dan BCAA lebih bertenaga, lebih tahan lama. Vaticon Spirit, stamina lagi dan lagi. Cuaca, makanan, minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Yuk minum Riang Teh Capanda agar tetap aktif dan sehat. Riang Teh Capanda, Pilihan sehat, pilihan alami. Nusantara, persadanya bagai emas yang menggelorkan mata dunia. Dari abad ke abad, dari zaman ke zaman lainnya, jejak Nusantara di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Probo Sutejo, seorang pengusaha dari Gerbang Cendana. Jadi sebelumnya Pak Harto jadi presiden, Pak Harto misalnya jadi komandan Kostrad, itu usaha saya sudah mulai berkembang. Waktu G30S, saya sudah banyak punya uang. Pesakitan penjara. Di manakah ia kini? Saksikan Mereka Kini, episode Probo Sutejo, Selasa 11 Oktober jam 10 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Ada masih di Kompas Petang, pemerintah Meksiko terus mengobarkan perang terhadap kartel narkoba. Angkatan Laut Meksiko menangkap 36 orang yang menjadi anggota jaringan produsen narkoba di Tamaulipas, Reynosa. Tentara Angkatan Laut menyita puluhan senjata kaliber besar milik kartel narkoba. Selain itu sejumlah peralatan komunikasi dan kendaraan juga ikut disita. Selama 1 pekan ini 36 orang yang terlibat kartel narkoba ditangkap, termasuk 1 orang wanita yang bekerja sebagai akuntan organisasi. Kawasan Tamaulipas adalah perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat. Kawasan ini menjadi magnet bagi para penyelundup narkoba dan imigran ilegal. Ya, saudara, apa jadinya jika Anda terjebak di sebuah ruangan bertembok semen yang runtuh dalam sebuah gempa bumi? Sebuah kegiatan di Kalimantan Timur mengumpulkan tim-tim penyelamat dari berbagai perusahaan tambang dari seluruh Indonesia melakukan simulasi penyelamatan. Rescue now! Tim penyelamat berusaha mengevakuasi seorang korban yang terjebak dalam ruangan karena tembok runtuh akibat gempa bumi. Korban terperangkap di dalam dengan kondisi luka akibat tertimpa reruntuhan. Kegiatan penyelamatan yang disebut Collapse Structure and Search Rescue atau CSSR. Anggota tim penyelamat dibantu seorang kapten untuk memilih peralatan, menjebol dinding beton lalu melubanginya. Tim penyelamat harus memastikan dinding beton yang dijebol setelah mengetahui posisi korban. Bentuk segitiga dilakukan sesuai standar internasional untuk melubangi daerah yang akan dijebol.
Air diperlukan saat melubangi dinding beton karena mampu melunakkan dinding saat dijebol menggunakan gergaji. Mungkin kesulitan yang saya alami adalah mengontrol dari masing-masing tim, mengontrol dari member masing-masing tim, di mana pada saat mereka bekerja, saya yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan